نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan begitu banyak nikmat dan terutama memberikan kepada kita hidayah dan taufik, sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan, terutama yang wajib-wajib sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini kita ingin menjelaskan sebuah sabda Nabi, sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang mana hadis tersebut mengandung anjuran untuk bersemangat di dalam melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Demikian pula di dalamnya terkandung peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara, hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan Islam seorang, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis yang singkat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari baiknya, bagusnya keislaman seseorang, maknanya termasuk tanda bahwa orang tersebut keislamannya sebagai seorang muslim adalah keislaman yang baik, agamanya bagus, adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, perkara-perkara yang bukan urusannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah hadis ini. Kata beliau, hadis ini adalah anjuran alal wara'i waz zuhdi fima la yahtaju ilaihi. Di dalamnya terkandung anjuran untuk seseorang itu meninggalkan dan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak dibutuhkan secara syariat, tidak ada manfaatnya untuk kebaikan agamanya, demikian pula tidak ada manfaatnya untuk urusan dunianya. Ciri seorang muslim yang baik keislamannya adalah dia tidak menceburkan dalam perkara-perkara tersebut hatta yaslama laka dinuk, sehingga agamamu menjadi selamat. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, maka barang siapa yang menjaga dirinya untuk senantiasa melakukan perkara yang bermanfaat, hal-hal yang bermanfaat, dan meninggalkan semua hal yang tidak memberikan manfaat baik dunianya apalagi agamanya, dia tinggalkan, maka ini menunjukkan husni islamihi wa husni imanihi, bagusnya Islam orang itu, bagusnya iman orang tersebut. Beliau mengutip ucapan seorang penyair Arab. Kata beliau, yaqulu syair, wa 'umdatud din 'indana kalimatun arba' min kalami khairil bariyah, ittaqi syubhati wazhad wada' ma laysa yu'nika wa'malan nabiniyah. Yang maknanya, pondasi agama menurut kami ada 4 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ittaqi syubhat, jauhi perkara yang meragukan, jauhi segala perkara yang meragukan. Wazhad, dan bersikap zuhud. Zuhud, tidak mau melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Itu zuhud. Bukan zuhud itu jadi orang miskin, bukan. Tapi tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Demikian pula, tinggalkanlah apa saja yang bukan urusan kita, yang kita tidak boleh masuk di situ. Tinggalkan dan beramal dengan niat yang ikhlas. Ini pondasi. Dikutip oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
Maka beliau menasihatkan kepada kaum muslimin, termasuk kita sebagai seorang muslim, untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan bersemangat untuk melakukan kebaikan, karena konsekuensi dari meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, melakukan yang bermanfaat. Sebaliknya, orang yang sering melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, dia akan terjatuh melakukan dosa-dosa dan tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Kata beliau rahimahullah, fal insan idza ta'ada amma la ya'ni. Seorang itu apabila dia meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat untuknya, baik urusan dunianya apalagi akhiratnya, dia tinggalkan. Dia fokus pada perkara-perkara yang menjadikan dia lebih baik, dunianya lebih maju, baik itu berkaitan dengan ma'isyahnya, ekonominya, pendidikannya, demikian pula urusan agamanya, berkaitan dengan ibadahnya, ketakwaannya. Dia lakukan yang bermanfaat, dia tinggalkan yang tidak bermanfaat dalam dua perkara tersebut. Maka ini akan menjadikan dirinya menjadi sosok yang terbaik, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau dia justru terjatuh dalam perkara tersebut, ia tadakhal, masuk dalam urusan-urusan orang yang bukan urusannya, suka bertanya tentang fulan dan fulan. Bagaimana itu sih dia? Bagaimana si fulan? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Mengurusi urusan orang yang bukan urusannya. Maka ini akan menjadikan waswas, yuwaswisu bainan nas, menjadi ricuh, bahkan bisa menyebabkan fitnah tersebar yang seharusnya bisa selesai justru tambah parah, tambah tidak selesai urusan manusia dikarenakan adanya orang-orang yang masuk di dalamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semakna dengan ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya terkhusus dan kepada umatnya secara umum. Beliau pernah menasihatkan, ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jiz. Semangatlah untuk melakukan sesuatu atau perkara yang bermanfaat untukmu. Semangat. Jadi sebelum bertindak, lihat dulu bermanfaat tidak ini. Manfaatnya apa? Dunia atau akhirat? Kalau dilihat-lihat urusan dunianya kayaknya kurang menguntungkan, tapi akhiratnya lihat dulu. Adakah manfaat untuk akhirat? Justru itu yang didahulukan. Kadang kita ingin melakukan yang bermanfaat, tapi segala perkara yang berkaitan dengan yang penting bisnisnya lancar, itu kebaikan menurut dia. Tidak, jamaah. Ada dua perkara kita lihat. Yang kita dahulukan adalah tempat tinggal kita nanti di akhirat. Kalau itu bermanfaat untuk kita di akhirat, lakukan. Walaupun kadang tidak terlalu berefek untuk kebaikan kita di dunia, tidak menambah keuntungan, bahkan mungkin kita yang mengeluarkan dari infak, dari waktu, dari pikiran. Tapi itu bermanfaat untuk agama kita, untuk akhirat kita, maka lakukan. Wala ta'jiz, kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan kamu lemah. Jiz, ta'jiz, jangan engkau lemah, cengeng, mudah menyerah. Jangan. Itu bukan sifat kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza faraghta fansab." Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, jika engkau sudah selesai melakukan ibadah, melakukan suatu amalan,
fansab, siap-siap lagi untuk melakukan yang selanjutnya. Jangan leha-leha, jangan terbuai, wah saya sudah melakukan perkara besar ini, berarti saya sudah segalanya, orang-orang belum melakukannya. Jangan. Selama umur dan usia kita masih Allah berikan kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukan. Karena kita tidak tahu yang mana yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada yang perlu digarisbawahi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan. Termasuk baiknya agama seorang adalah meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat atau bukan urusannya. Garis bawah perkara ini adalah tolak ukurnya dikembalikan kepada syariat. Mana yang termasuk bukan urusan kita, mana yang termasuk urusan kita, kembalinya kepada syariat. Karena terkadang terjadi kekeliruan dalam memahaminya. Dia ingin mengamalkan hadis Nabi ini, tapi dia menelantarkan banyak anjuran-anjuran, perintah-perintah dalam agama. Seperti sebagian yang meninggalkan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari yang buruk. Tatkala dia melihat temannya, saudaranya, bahkan kerabat dekatnya, dia biarkan. Sudah jelas-jelas melakukan kesalahan yang membahayakan dia, terlebih membahayakan agamanya, dia biarkan. Lalu berdalil, berhujjah dengan hadis ini. Itu kan urusan dia, bukan urusan saya. Saya tidak mau urusi orang lain. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah kekeliruan. Nabi SAW tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga orang. Nabi SAW tidak pernah mau mengetahui urusan dapur orang. Gak pernah. Kecuali ada yang datang mengadu, meminta fatwa, baru beliau sampaikan. Nabi tidak pernah ikut campur urusan orang lain. Tidak pernah mau tahu urusan gosip-gosip. Apa yang lagi viral ini? Siapa ini? Nabi tidak pernah menganjurkan itu. Atau menyebarkan qila wa qal, katanya begini loh, katanya begitu. Iya, dia mengatakan begini dan begitu. Nabi SAW tidak pernah. Tapi Nabi SAW tetap mencontohkan untuk mengajak kepada kebaikan. Amar bil ma'ruf. Ruang lingkup keluarga dulu, anak, istri, ya. Atau yang semua yang ada di dalam tanggungan kita, tanggung jawab kita. Tidak ada dalil dari hadis ini untuk meninggalkan. Sudah, jangan diperintah-perintah lah, biarkan saja. Itu kan urusan mereka masing-masing. Tidak. Atau mencegah dari yang mungkar, jelas kemungkaran, kemaksiatan. Kalau kita bisa mencegah dengan tangan karena kita sebagai pemimpin di situ, lakukan. Kalau kita tidak sanggup dengan tangan karena kita tidak memiliki daya dan upaya, dengan lisan nasihat teman kita. Mohon maaf saudaraku, kamu adalah teman terbaikku. Ketika engkau terjatuh dalam suatu kesalahan yang fatal, saya hanya bisa menasihati demikian-demikian. Ini bukan ikut campur urusan orang, tapi dia ingin kebaikan untuk orang tersebut. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka tatkala kita meninggalkan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan menasehati,
lalu kita mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebaikan, Islam mengajarkan untuk tidak ikut campur, maka ini salah. Kembali lagi kepada syariat Islam dalam ukurannya. Oleh karenanya, yang terpenting adalah kita menjaga 3 perkara. Yang pertama, ucapan. Jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam berucap dan berkata sembarang saja, apa yang dilihat dan didengar ucapkan. Sekarang enggak cuma ucapan, diketik, berkomentar di mana-mana, seakan-akan mengucapkan kalimat itu sesuatu yang ringan, tidak ada tanggung jawabnya. Hati-hati. Allah mengatakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Apa yang terucap dari mulut kita akan dipantau dan dicatat oleh malaikat raqib dan atid yang mencatat kebaikan dan keburukan. Kalau baik dicatat baik, kalau buruk ditulis buruk. Allah mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan mengikuti yang kamu tidak punya ilmu di situ. Kalau belum jelas, jangan ikut-ikutan, kata Allah. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam surat Al-Isra. Itu kuncinya. Jaga ucapan, jaga penglihatan, jangan terlalu banyak melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian pula jaga sikap-sikap kita. Hendaknya kita melakukan dan melangkahkan kaki kita menggunakan seluruh yang Allah berikan dari kenikmatan ini di dalam tubuh kita untuk kebaikan-kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini kita lakukan, insyaallah kebaikan besar akan datang dan Allah akan mencintai, Allah akan meridhai, dan yang terpenting Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dan mengampuni kita semua. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berbuat kebaikan dan menjadikan kita senantiasa berhati-hati dari perkara, dari hal-hal yang bisa memalingkan kebaikan kepada keburukan. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqimus salat.